Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 534, Kertas Platinum. Tan Dijun menatap peta itu dengan dingin sebelum berdengus. Seluruh sekte memiliki benda semacam ini. Dulu, seseorang berusaha mengincar harta karun itu dan menyebarkan banyak peta palsu. Bahkan, Zhang Linghua sendiri mungkin tidak bisa membedakan mana yang asli. Benar, benar sekali. Namun, kemungkinan besar peta ini adalah yang asli. Tambah Ping Yingyi dengan penuh keyakinan. Jika tidak, Sekte Biduk pasti sudah dimusnahkan oleh Kamar Dagang Angin Petir ratusan tahun yang lalu. Mereka pasti telah menemukan dan menggali harta itu. Tan Dijun terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia bergumam. Beberapa ratus tahun yang lalu, aku masih seorang murid biasa di sekte ini. Aku memang pernah mendengar tentang rahasia ini, tapi saat itu, semua ini terdengar sangat tidak meyakinkan. Dia mengambil kulit tua itu dari tangan Ping Yingyi, lalu mengusapnya perlahan dengan ibu jarinya. Seketika, ekspresinya berubah drastis. Matanya bersinar tajam, menunjukkan keterkejutan yang sangat sulit disembunyikan. Tan Dijun menggosok permukaan kulit di tangannya beberapa kali. Gumpalan kabut tipis keluar dari ujung jarinya, menyebar saat menyentuh kulit itu, meninggalkan bekas samar yang nyaris tak terlihat. Wajahnya perlahan berubah serius saat menatap peta dan berkata, "Ini adalah kulit dari monster iblis tingkat 9. Ping Yingyi dan Gao Yuyin langsung berseri-seri kegirangan. Ping Yingyi buru-buru berkata, "Tuan, penglihatan Anda memang luar biasa. Kami telah lama meneliti bahan peta ini, tetapi tidak bisa menemukan tingkatannya. Dan Anda hanya dengan sekali lihat sudah mengetahuinya. Sungguh pantas disebut sebagai ahli bela diri yang terhormat." Setelah sanjungannya, dia merasa lebih percaya diri, seolah statusnya meningkat pesat. Tan Dijun mendengus. Tanpa kekuatan material supreme atau tubuh monster iblis tingkat 9, mustahil seseorang bisa bertahan dari kabutku. Bahkan, menyentuhnya saja akan berakibat fatal. Meskipun menunjukkan ekspresi yang meremehkan, jelas terlihat bahwa dia menikmati pujian tersebut. Namun, begitu selesai berbicara, pandangannya beralih ke Yung Xiao, yang berdiri santai di sampingnya. Wajahnya sedikit memerah karena kesal, lalu berteriak, "Demi dewa, bagaimana sebenarnya kau berkultivasi, bocah?" Yung Xiao tersenyum ringan. Karena peta ini terbuat dari kulit binatang iblis tingkat 9, kemungkinan besar ini adalah yang asli. Tan Dijun kembali fokus pada peta itu, tetapi tidak menemukan pola yang jelas. Dia terus mengusapnya, seolah sedang mencari sesuatu yang tersembunyi. Ketiganya terdiam, menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa pada peta ini. Setelah beberapa saat, Tan Dijun berkata, "Aku pernah mendengar dari guruku bahwa keberadaan harta ini masih menjadi misteri. Ada kemungkinan besar sudah lama hilang. Dulu, peta semacam ini dibuat atas kertas titanium. Kertas titanium platinum." Yang Xiao mengulang dengan penuh minat. Bahan itu setipis rambut, sangat ringan, tetapi mampu menahan api tanpa meleleh. Jika memang ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, kita bisa mencoba membakar kulitnya untuk mengungkapnya. Benar juga. Tan Dijun mengangguk. "Kau memang seorang alkemis yang hebat." Tanpa ragu, dia meraih kulit tersebut, lalu membentuk bola api di telapak tangannya. Nyala api segera menyelimuti kulit itu. Namun, setelah waktu yang cukup lama, setara dengan menyeduh secangkir teh, kulit tersebut tetap utuh, tanpa sedikit pun tanda terbakar. Ekspresi Tan Dijun berubah drastis. Dengan tatapan bingung, dia berseru, "Apa yang terjadi? Seharusnya ada reaksi." Dia membalikkan kulit itu, mengamatinya lebih dekat, tetapi tidak menemukan jejak apapun. Tidak ada tanda penempaan, tidak ada goresan. Meskipun dia bukan ahli elemen api yang dihasilkan dari kekuatan material supreme seharusnya bukan api biasa. Namun, kulit ini benar-benar kebal terhadapnya. Kemungkinan besar ada kandungan titanium platinum di dalamnya, ujar Yung Xiao. Peta ini mungkin berasal dari kulit binatang iblis tipe api tingkat 9. Biarkan aku yang mencobanya. Tan Dijun tidak senang. Dia mendengus dan berkata, "Apa kau pikir kau lebih hebat dariku?" Yung Xiao tersenyum masam, menyentuh pangkal hidungnya, lalu berkata santai, "Aku seorang alkemis, dan aku memiliki api khusus di tanganku." Tan Dijun tampak ragu, tetapi akhirnya menyerahkan peta itu kepada Yung Xiao. Yung Xiao membuka peta dan dengan lembut menyentuhnya. Kulit itu memang berasal dari binatang iblis tipe api tingkat 9. Dia bahkan bisa merasakan fluktuasi samar elemen api di dalamnya.
Mata surga imemorial di dahinya terbuka, memadatkan bola api ilusi Phoenix sebelum membakarnya dengan hati-hati. Dia tidak berani menggunakan api yang terlalu kuat, khawatir akan menghancurkan kandungan titanium platinum di dalamnya. Maka, dia hanya mengujinya dengan api halus. Begitu api itu menyentuh peta, kulit binatang itu langsung terbakar dan mulai menggulung. Apa? Dan Dijun terkejut, matanya membelalak, merasa sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang material supreme. Kulit yang sebelumnya tidak bisa terbakar sedikit pun di tangannya, kini justru habis dalam sekejap di tangan Yung Xiao. Perbedaannya terlalu mencolok. Dia mengira bahwa meskipun Yung Xiao memiliki api aneh, setidaknya butuh beberapa jam untuk membakar sesuatu seperti ini. Namun, dalam hitungan detik, kulit binatang iblis tipe api tingkat 9 ini telah berubah menjadi abu. Siapa sebenarnya bocah ini? Melihat ekspresi Yung Xiao yang tetap tenang, Tan Dijun tidak bisa menahan rasa waspada. Itu keluar! Ping Yingyi tiba-tiba berteriak kegirangan saat menatap api. Benar saja, setelah kulit binatang terbakar, secari kertas berkilau muncul di tengah nyala api, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Yung Xiao ikut senang. Dengan cepat, dia memadamkan api dan menggulurkan tangan untuk mengambilnya. Tan Dijun mendengus dan buru-buru meraih kertas titanium itu. Namun, begitu menyentuhnya, suara daging terbakar terdengar, diikuti jeritan tertahan. Tan Dijun buru-buru melemparkan kertas itu. Ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Ketika melihat telapak tangannya, ia menemukan bahwa kulitnya telah hangus hitam. Lukanya memang tidak parah, tetapi panas dari kertas itu mampu menembus pertahanan tubuhnya dan membakar kulitnya. Yung Xiao terkekeh. Aku lupa memberitahumu. Jangan menyentuh logam yang baru terbakar. Dengan santai, ia mengambil kertas titanium yang baru saja dibuang Tan Dijun. Dan anehnya, tidak ada reaksi apapun di tangannya. Kertas titanium itu berkilau dan perlahan-lahan pola garis mulai muncul di permukaannya. Sebuah peta yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya tergambar di kulit binatang. Biarkan aku lihat. Tan Dijun belajar dari kesalahannya. Ia menggunakan ki vital ke telapak tangannya sebelum mengambil kertas itu. Saat menatapnya, ekspresi heran muncul di wajahnya. Ini bagaimana bisa berada di sini? Ping Yingyi dan Sang Wan Yuyin ikut mendekat. Namun, setelah mengamati peta sejenak, mereka tetap tidak memahami apa yang mereka lihat. Mereka tidak begitu mengenal medan pegunungan yang tergambar di sana. Di mana ini? Tanya Yung Xiao. Menyadari bahwa ekspresi Tan Jidun tampak serius, Tan Dijun menatap peta itu beberapa saat sebelum menjelaskan. Kau pasti tahu bahwa sumber daya paling berharga di kota Southfire adalah kristal emas Apili. Ada ratusan tambang dengan berbagai ukuran di sekitarnya, dan banyak kekuatan besar yang terlibat dalam perebutan wilayah tersebut. Namun, ada satu lokasi berbahaya di timur yang juga kaya akan kristal emas Apili, tetapi tidak ada yang berani mengambangnya. Tempat itu disebut Tanah Kematian. Tanah Kematian? Yung Xiao mengangkat alis. Jadi, kau ingin mengatakan bahwa harta dalam peta ini tersembunyi di sana? Tan Dijun tiba-tiba tertawa. Haha, bukan hanya di Tanah Kematian. Dia menatap peta itu dengan bangga sebelum melanjutkan. Faktanya, mungkin hanya aku yang tahu lokasi persisnya. Dari tata letak yang tergambar di sini, aku bisa memastikan bahwa tempat ini memang bagian dari Tanah Kematian. Namun, meskipun aku tahu lokasinya, bukan berarti mudah menemukannya. Ia tersenyum penuh kemenangan. Ketika aku masih muda, aku pernah menemukan sepotong sumber emas Apili di tempat itu. Pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam dalam ingatanku. Sumber emas Apili adalah harta karun yang terbentuk dari kondensasi dan runtuhnya sejumlah besar kristal emas Apili, kata Yung Xiao. Meskipun tidak semahal sumber elemen, nilainya tetap luar biasa tinggi. Ekspresi Tan Jidun berubah muram. Dengan nada penuh penyesalan, ia menggerutu. Saat itu, seorang alkemis tingkat 7 menukarkan sumber emas Apili milikku dengan 3 pil obat tingkat 7. Aku masih muda dan naif saat itu. Kira aku mendapatkan keuntungan besar, tapi sekarang rasanya seperti kesepakatan yang membuatku ingin muntah darah. Wajahnya menegang saat berkata dengan geram. Jika aku bertemu dengan alkemis itu, aku bersumpah akan membunuhnya. Hahaha, dasar bodoh. Yung Xiao tertawa. Bagaimana bisa kau menyalahkan orang lain? Bahkan, jika kau menukarnya dengan pil tingkat 9, itu tetap belum sepadan. Sekarang kita tahu lokasinya. Untuk apa menunda? Ayo berangkat sekarang. Namun,
Wajah Tan Jidun berubah serius. Ia menyimpan kembali peta itu dan berkata, kita tidak bisa terburu-buru. Tanah kematian bukan tempat yang bisa dimasuki dengan sembrono. Hanya mereka yang pernah ke sana yang tahu betapa berbahayanya tempat itu. Selain itu, saat ini adalah waktu turnamen sekte. Aku harus mengungkap wajah asli Zhang Linghua di depan semua orang dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Apa yang sudah dia lakukan sampai kau begitu membencinya? Yung Xiao bertanya penasaran. Aku dengar dari si gendut ini bahwa kalian berdua dulunya adalah sesama murid, bukan? Wajah Tan Dijun menegang. Ekspresinya dipenuhi amarah, yang menggertakkan giginya dan berkata, bah, bajingan itu membunuh gurunya sendiri dan merebut posisi ketua sekte. Aku seharusnya menjadi pemimpin sah sekte biduk. Tetapi karena rakus akan pil obat tingkat 9, dia tega membunuh tuanku dan melukaiku parah. Jika saat itu aku tidak lebih kuat darinya, aku pasti sudah mati akibat serangan liciknya. Tapi surga masih memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Begitu rupanya, kata Yoxiao dengan santai. Ia mengangguk dan berkata dengan nada ringan, kasus balas dendam seperti ini terjadi ratusan kali sehari di dunia bela diri. Aku tidak tertarik ikut campur, tapi sebaiknya kau serahkan peta itu padaku. Kalau-kalau kau mati, setidaknya tidak hilang begitu saja. Melihat sorot mata membunuh Tan Dijun, Yung Xiao tersenyum kecil dan menambahkan, aku hanya mendengar bahwa Zhang Linghua telah mencapai tingkat material supreme. Apa menurutmu kau bisa menyeberangi dunia hanya untuk membunuhnya? Kau jelas sedang mencari mati. Aku tidak peduli dengan urusan pribadimu. Tapi jangan sampai peta itu jatuh ke tangannya. Tan Dijun mendengus marah. Material supreme? Omong kosong. Itu hanya rumor untuk menakuti orang luar. Menurut penyelidikanku, dia baru saja mencapai setengah langkah menuju material supreme. Dengan bakat alaminya yang payah, dia tidak mungkin menembus ke alam itu dalam hidupnya. Itulah alasan Tuan kami memilihku sebagai penerus. Karena dia tahu Zhang Linghua tak akan pernah bisa mencapai puncak. Ekspresinya dipenuhi kebencian saat ia melanjutkan. Adapun kekuatannya saat ini itu hasil dari menjual kepentingan sekte demi sejumlah besar pil obat. Dia hanya melesat cepat dengan pencerahan sesaat, tapi batas kultivasinya sudah ditentukan. Dia tak akan bisa maju lebih jauh. Yung Xiao menatapnya dengan tatapan penuh arti dan berkata, sepertinya kau masih punya banyak mata-mata di dalam sekte biduk. Dia menyeringai. Pria berjubah kuning itu salah satunya, bukan? Tapi, meskipun begitu, setengah langkah menuju material supreme masih berarti dia telah menguasai sebagian hukum dunia. Kau tahu, siapapun yang belum memahami hukum hanyalah semut di hadapan mereka. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melawannya? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.